Minasan, welcome again with Mr. G di sini. Ya, sebenarnya telat sih, tapi lebih baik telat daripada nggak sama sekali kan. So, monggo enjoy spoiling detailnya, oke? Let's go. Judul chapter 1141, Wanita Tua. Ya, maksud dari wanita tua di sini tuh ternyata merujuk ke tipe wanita dari Jarul yang nantinya bakal disebutin, Re. Ada. Udah bangkotan kayak gitu, tipenya masih cewek-cewek yang lebih tua lagi. Emang ada ya orang yang lebih tua dari Jarul saat ini? Next ke bagian cover story yang masih ngelihat perjalanan Yamato yang sekarang udah masuk ke volume 27 dengan judul Ulti ngelihat anak buah Wushu yang lagi mukulin Pack One sambil nangis dan marah. Apakah perpecahan terjadi di antara mantan Beast Pirate? And now masuk ke menu utama, di mana chapter dimulai dengan Rod dan Nami yang bawa penjaga raksasa balik ke desa di Safal. Nami ngeluh karena gak ada harta karun yang tersisa di kastil. But Rod di sana coba menenangin dia karena Rod takut kalau para penjaga dengar omongan Nami. Di sisi lain pindah ke Ripley dan Frankie yang lanjut tur di pohon harta karun Adam. Frankie bilang ada banyak hal di pohon Adam yang lebih keren dari yang dia bayangin. Ripley jelasin kalau para raksasa sudah hidup di atas cabang pohon ini sejak lama. Makanya tiap cabang punya sejarahnya masing-masing. Cuman tiba-tiba aja ya Frankie ngeliat cabang besar dari pohon Adam yang udah ditebang. Masih ada sisa cabang yang nyambung ke pohon utama. Tapi tetap aja itu ngebuat Frankie terkejut dan berkata, "Wah, itu apa?" Ripley mencoba menjelaskan kalau dulu ada desa namanya Haugen di cabang itu. Akan tetapi suatu hari petir nyambar desa itu dan bikin kebakaran. Masalahnya cabang kuno kayak gini ya, kalau udah kebakar apinya gak bakal mati. Biar api gak nyebar ke cabang lain, kita terpaksa motong seluruh cabang bareng sama desanya. Sebagus apapun pohon Adam, ini mungkin hal yang gak bisa dihindari kalau pohon udah tua. Ripley lanjut berkata ya, bisa dibilang petir dan api adalah satu-satunya kelemahan negeri Elbaf. Geser ke desa barat, di mana Nami balik ke pesta dan ngobrol sama Usop yang mabuk. Usop berkata, "Nami kemana aja? Terus aku gak lihat Luby sama Roro di mana-mana." Nami yang bete cuman ngebalas gak tahu, mungkin lagi eksplorasi. Gak lama ya Jarul datang ke meja tempat Nami dan Usop duduk. Usop di sini coba ngenalin Nami sang navigator jenius dari bajak laut topi jerami. Jarul membahas dengan bilang kalau Nami cantik banget. Seakan udah ketebak, Usop bilang, dasar kakek mesum. Emang tipenya kayak gimana sih? Sambil tertawa Jarul bilang, "Bojaja tipeku." Wanita tua. Ngedengar hal yang kurang masuk akal, Usop langsung nyabet kepala Jarul pakai pedangnya sambil Jarul kesakitan. Kayak gituan mana ada yang eksis sih. Kau adalah yang paling tua di dunia ini. Well, di sisi lain ya, Nami yang terduduk di samping Jinbe sambil ngeliatin kelakuan Usop yang mabuk. Nami senyum dan bilang kalau Elbaf adalah impian Usop dan Luffy sejak lama. Sementara itu Sanji nyadar Gert gak ada di pesta, jadi dia mulai nyariin. Lanjut lagi Mawon kembali pindah ke Rod yang bawa penjaga raksasa buat diobatin sama Gert. Gert nanya apa yang terjadi tapi Rod coba nutupin. Yang berujung Rod malah digebukin sama si Gert. Di sisi lainnya Luffy dan Zoro ternyata udah di Underworld yang nemuin Loki dalam kondisi sekarat. Luffy coba buka rantainya tapi ternyata rantai itu berasal dari Kairoseki. Bikin Luffy lemes pas nyentuhnya, Re. Zoro dan Luffy debat. Zoro bilang gak aman buat ngelepas Loki sebelum tahu orang ini kayak gimana. Zoro jalan ke Loki terus nendang lukanya sampai Loki teriak kesakitan. Ngedenger itu ya, Zoro berpikir, oke, berarti lukanya gak bohongan. Luffy membalas kalau dia udah mau mati. Zoro ngedengar itu cuman bilang kalau dia mati berarti takdirnya cuma sampai sini. Gak lama dari momen itu ya, akhirnya Zoro setuju buat buka rantai Loki. Tapi cuma satu borgol di pergelangan kakinya aja. Luffy bilang dia bakal panggil Chopper, tapi karena perpustakaan burung hantu ya terlalu jauh, lebih baik panggil dokter desa aja. Zoro bilang kalau para raksasa tahu mereka ngebebasin Loki, mereka pasti diusir. Luffy bilang dia gak peduli, yang penting Loki ditolong. Luffy juga bilang mereka butuh daging buat pemulihan. Nah di sini ya, Zoro yang lihat hewan-hewan kalah di dekat Loki, dia bilang itu banyak daging di situ. Ngedengar itu Luffy marah, jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Mereka temenku, aku bakal berburu di gunung aja. Seolah gak peduli ya, Zoro ngerasa kalau hewan-hewan itu tetap daging. Tapi Luffy coba ngejelasin kalau dia gak makan temennya sendiri. Ya, obrolan ini berakhir ke Zoro meminta maaf. Baru aja Luffy mau ke desa, dia dengar sesuatu dari langit. Luffy dan Zoro ngeliat Hazardin sama krunya bareng Sanji jatuh dari Safal. Hazardin buru-buru turun setelah dengar semuanya dari Rod. Tapi karena buru-buru ya, krunya gak pakai lift normal dan malah naik Safal. But pada akhirnya Safal jatuh karena gak ada awan pulau di level bawah. Beruntung Luffy masih sempat pakai Gomu Gomu no Fushan buat nyelamatin semuanya. Badan Luffy ngegede banget buat nahan Schwal. Hazardin nangis bahagia lihat Luffy. Tapi Schwal mantul keras banget sampai mereka semua ya, kecuali Gert dan Sanji, mental lagi.
Azruddin dan krunya ketemu lagi sama Luffy, meskipun babak belur. Mereka berterima kasih ke Luffy karena kalau jatuh dari ketinggian itu pasti langsung mati. Tapi Azruddin minta Luffy buat gak ngelepas Loki. Azruddin bilang, tolong Mugiwara, pikirin lagi buat ngebebasin Loki. Kalian gak boleh percaya sama Loki. Dia licik dan kejam. Dia jahat, penjahat yang gak bisa ditebus dosanya. Kita udah kenal dia dari kecil. Kalau dia bilang sesuatu yang manis, itu pasti cuma akal-akalan. Dia orang gak segan-segan bunuh temannya sendiri yang baru dia panggil teman kemarin. Loki adalah musuh dunia. Well, belum beres ngomong, Zoro tiba-tiba bilang kalau udah telat ngomongnya. Dan di akhir Loki bangkit, meskipun borgol di kakinya masih ada. Loki berdiri di depan Luffy dengan wajah marah. Mukanya ketutupan bayangan, Ukuran Loki gede banget, Luffy kelihatan kayak semut di depannya. Azruddin beserta seluruh krunya jelas kaget. Bahkan Luffy ngerasa kebingungan karena dengan luka seperti itu harusnya Loki dalam keadaan pingsan. Di sisi lainnya, Azruddin ngeliatin Loki dengan tatapan menantang, sementara Loki ngambil senjatanya dengan senyum jahat di wajahnya. Chapter kali ini ditutup oleh Azruddin yang berkata, berhenti, Loki, jauhi Ragnir, senjata yang berarti petir besi. Wow, ini menarik sih. Berarti ada sesuatu yang spesial di Elbaf kali ini,